Keren banget pokoknya. Pantesan aja kemarin itu aku kayak pengen banget nonton. Karena kemarin aku sibuk ya, mohon maaf ya. Oh, nggak apa-apa, Kali nggak ini apa-apa. kita lihat anti-mage bakal coba dihajar dan seperti yang aku sudah kira. Mereka lihat, bener kan? Esmeralda sama Yuzong bakal coba dipakai. Kali ini Keira bakal menggunakan satu buah Yuzong dan mendapatkan satu buah Little Wonder untuk Fanstrong di arah mid lane. Oke, dan Keiranya kali ini akan memakai Yuzong, Fanstrongnya Lunox, Darkness-nya Jauhead. Berarti Trust di sini yang akan memainkan Esmeralda ya. Yes, bukan hanya itu aja dari sisi Onyx Esports, Drian dengan Spartanya, Magic Worship, Rasi, Jungle. Oke, Rasi pakai Jungle kali ini. Sun dengan Killing Spree dan juga Boots dan juga Anti-Mage bakal berada di sisi sideline. Langsung Fanstrong dengan adanya Chaos Assault memberikan pressure terhadap seorang Sun. Tapi Punch kayaknya lebih agresif untuk kali ini bermainnya. Mereka udah lebih sadar ya, mereka lebih unggul. Langsung coba dihajar dengan ejector. Drian kali ini pada first blood. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Minta tolong sama Ferry. Sedangkan Keira bakal coba ke arah seorang Sun. Sun masih santuy di arah rumputan. Kali ini nggak ada engage lebih lanjut untuk para pemain tim Onyx Esports. Iya, sudah ada 2 flicker juga yang digunakan dari kedua tim kali ini. Dari Darkness sama dengan Drian ya tadi ya. Karena memang tiba-tiba ada inisiasi aja dibuka sama Darkness. Cuma sayangnya dari Driannya masih bisa bertahan, masih bisa pulang juga. Dan itu sebenarnya masih ada backup juga dari teman-teman Onyx tadi. Yes, baru kali ini kita lihat Suns mendapatkan pressure dengan perolehan level yang cukup tertinggal sedikit saja dari seorang fans. Sedangkan anti-mage masih berada di arah top lane. Bebas banget bergerak, lebih memilih untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu. Perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Keira bakal coba mengarah ke seorang Rasi karena Keira udah punya cicak-cicak di dindingnya itu Black Dragon Form-nya. Jadi dia nggak terlalu takut. Keira juga menggunakan flicker untuk kali ini masih bisa lebih aman. Dan posisi dari tim Onyx Esports. Dan buat kalian semua, para sobat Mobile Legends, kalian bisa nonton mereka, Marcia dan Illumina dan Emerald. Tapi sebelum itu langsung ada satu buah penalti dan first blood didapatkan oleh seorang Fanstrong. Fanstrong berhasil mendapatkan 1 poin dan di arah bottom lane. Keira pun berhasil mendapatkan hal yang sama. Di sini Rasi harus ditumbangkan di arah bottom lane, memucat. Iya, 2 sudah tumbang dari Onyx Esports. Ini merupakan awal yang baik sebenarnya buat Aura Fire karena memang mereka cukup kuat juga. Di ada Fanstrong dan juga awal Keiranya di sini juga udah level 4, lebih sustain juga dari sisi team fight-nya. Sedangkan pressure terus diberikan sama Aura Fire di semua lini sampai anti-match-nya juga harus pulang setelah dicicil di area atas. Bener banget, sedangkan itu Suns kali ini masih lebih farming terlebih dahulu, tidak ada yang mengcover. 2 orang udah berada di sisi kiri dari tim Aura Fire Darkness dan di sisi depannya ada Fun. Belum terlebih dahulu, terlihat ada seorang Darkness bakal coba digigit tapi kupanya bakal coba dilempar. Para pemain dari tim Aura lebih agak agresif untuk match kali ini. Sepertinya Aura telah mengevaluasi mengevaluasi permainan mereka di minggu-minggu kemarin. Dan ini menjadi titik balik mungkin dari tim Aura yang mereka mengunggulkan dari network 8.300. Ini bakalan menjadi apa ya, sesuatu yang mengejutkan dan yang baru dari Aura Fire. Kalau misalnya mereka berhasil mengambil 1 poin di game yang pertama ya dari tim Onyx. Karena yang kita tahu Onyx nih sebenarnya bukan lawan yang mudah juga ya, Ji. Yes, bener banget. Trans bakal coba untuk masuk, tapi Trans terlalu offside dan takal ada Pedra SC ke arah belakang. Trans, Walasit berhasil diamankan dengan potensi kerja, tapi Keira mengajar seorang Suns. Suns masih kabur, cicak-cicak di dinding, tato diamankan oleh seorang Fans. Kali ini para pemain dari tim Aura Fire masih komit. Anti-Mage dan Chaos Assault dan para pemain dari tim Onyx Esports menukar 1 untuk 1. Iya, 1 untuk 1 kali ini dan sayangnya memang total yang pertama berhasil diamankan sama Fans ya. Jadi dari Onyx jadi cukup rugi nggak sih, Ji? Karena yang hilang itu juga sebenarnya anti-mage. Terus mereka kehilangan untuk mendapatkan turtle-nya juga. Memaksakan tim fight-nya meskipun ya tadi sempat ada resource skill yang dikeluarkan sama Suns juga mountain shot-nya ya. Oke, kita bakal lihat play by axe-nya. Cimomo silakan. Iya, kalau kita lihat nih sebenarnya Keiranya udah bagus banget misahin Suns-nya, tapi ya tuh dilempar anti-match-nya mundur ke arah teman-teman Aura sampai akhirnya dari teman-teman Onyx pun nggak bisa menyelamatkan dia. Setelah udah tahu turtle-nya diamankan sama Aura Fire, mereka langsung mundur, anti-match-nya keburu ke pick off. Dan bahkan itu bisa dibilang menjadi sebuah kerugian juga buat Onyx sih menurut aku. Onyx dalam under pressure untuk kali ini. Mereka tertinggal 2 poin. Suns coba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane. Gak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka sudah meliding untuk kali ini. Mereka tinggal menahan posisi mereka. Falling Star Moon bakal coba ke arah seorang anti-match masih bisa mundur. Dan head to head kali ini Cimomo. Iya, dari
Nimo TV ya, kali Yes. ini pada statistiknya untuk masing-masing sideline kita masih didominasi oleh Anti-Match dengan gold yang bisa dibilang lebih banyak daripada Trust sendiri. Meskipun KDA-nya juga masih dipegang oleh seorang Anti-Match. Mungkin dia lebih sustain juga dalam menjaga lane-nya. Dan Uranus bisa dibilang cukup tebal juga ya. Kali ini bakal coba dimajuin, Sakrusnya bakal coba mundur dengan adanya satu ability flicker iya untuk mundur tadi ya. Bener banget, tapi untuk kali ini lihat ya Turtle Bottom Lane resurrecting Momochan. soon. Armstrong udah siap untuk membantu Keira karena dia pengen melakukan cutting minion. Gak Dia jadi, tahu, tapi. dia tahu dia udah meng-cutting, Keira bakal diserang tapi ternyata melihat South Dadrian di arah mid lane, seorang Armstrong bakal coba untuk balik lagi. Posisi kali ini tidak diuntungkan untuk seorang Trust. Trust bakal coba dijadikan sandwich kali ini. Lihat, bakal ngarah seorang Sun. Bakal langsung beda ST mengusir. Trust terkena damage cukup banyak. Dan Sawan Lasin. Dan Sun lihat, sabetannya langsung ke ketek seorang Esmeralda. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk maksa. Ini bakal menjadi blunder. Kira cincang-cincang di dinding Sun. Bakal fokus ke arah Turtle. Turtle terreset. Di belakang sana lihat Buru kejar-kejaran sama Naga. Ngapain Naga ngejar Buru? Iya, tapi masih ada Dragon Tail juga dari seorang Keira dan malah dimajuin sama Sans yang kali mendapatkan 1 poin lagi, harus tumbang. Seorang Keiranya, Darkness masih mau lebih ternyata dan harus di pick out gitu saja. Feather of Strike dari seorang Drian kali ini mengusir dan menghentikan pergerakan dari teman-teman Aura. Yes, bukan hanya itu aja, ini menjadi titik balik dari Onyx. Lihat mid lane yang langsung diamankan, ini kerugian yang luar biasa walaupun hanya 2 turret diamankan oleh Onyx Esports. Tapi mereka ambilnya di arah mid langsung dan Rasi mengeluarkan Lemon di sana. Apakah kekuatan Lemon menyatu oleh seorang Rasi dan Suns dapetin Turtle, Suns dapetin Blue Buff. Langsung melambung tinggi 5.100, melambung jauh, terbang tinggi bersama Onyx. Tapi dia bakal coba untuk ngamanin Berserker Fury terlebih dahulu sepertinya. Atau mungkin Blade of Despair. Blade of Despair pasti. Iya, Blade of Despair terlebih dahulu, sedangkan untuk seorang Roger ke arah Endless Battle Fans Iya, kali ini. udah Dan jadi. Blade of Despair sudah didapatkan oleh tim Onyx Esports untuk seorang Sans. Dan lihat, Polpanya berhasil mendapatkan 1 buah poin kill tambahan. Feather Estek ke arah belakang. Para pemain dari tim Aura Fire harus mundur. Lihat mereka yang tadinya owning malah dibalikkan keadaannya. Walaupun Enchantment Talisman dan bakal coba dipaksa. Kali ini lihat Keira bakal coba membantu. Bakal coba dihajar mundur. Sans is coming kali ini. Sans yang udah gak sansui banget. Iya, udah ngedapetin 1 item juga dari Sans. Dia lebih unggul dari sisi network. Dan ini bikin dia lebih pede lagi. Tapi di area atas lihat tuh Blood Oath-nya mengarah ke arah seorang Trust. Tapi ternyata sudah ada backup yang datang dari seorang Armstrong kali ini. Dibalikin keadaannya, Drian-nya sedikit terlambat. Feather Estek dibuka. Berhasil ngedapetin 1, tapi dia juga harus tumbang. Drian masih Nggak bisa, bisa bilang apa nggak adil ya? Nggak adil, 2 tukar 1. Tapi Iya bisa lah. aku bilang, ini udah aku bilang dari awal, Bootsnya nggak bisa terlalu banyak aksi. Karena Bootsnya bakal coba dihajar, mungkin Anti-Match bakal coba dipasang dan Keira menggunakan Dragon Black Form yang langsung ke arah belakang kali ini. Sans bakal coba dituju, ternyata Rasi memberikan badannya. Sans balik lagi ke belakang, Keira cinta-cinta di dinding, tapi damage terlalu besar langsung menuju ke arah seorang Fast. Where are you going, Fast? mundur Gak boleh semua. pulang, langsung memberikan dari seorang Gilang dan disisit. 2 orang diamankan oleh tim Onyx Esports. Gilang nggak mau ngelepasin seorang Fast. Where are you going, my old friend? Wah, ini benar-benar langsung dibalikin keadaannya sama Onyx Esports. Mereka tahu mereka bisa dibilang sempet dipush habis-habisan sama Aura Fire. Mereka nunggu momentum banget. Turtle Mereka resurrecting setidaknya lebih soon. sabar sampai Sansnya udah benar-benar dapetin objektif Turtle, sampai dia juga bisa leading dari sisi goldnya. Dan meskipun harus kehilangan Birds ataupun Drian di area atas, tapi mereka masih bisa ngekontrol lane-nya dengan sangat baik sekali. Oke, kali ini kita lihat flicker ke depan. Apakah Sans pengganti atau bisa dibilang the next generation of Tuturu? Iya, Tuturu sempat Yes. ini ya, flicker ke depan pakai Irita waktu itu ya. Yes, benar banget, tapi bakal coba dipaksa dengan adanya Kupa. Bakal mundur para pemain dari tim Aura Fire. Merahnya bakal coba dihajar. Kali ini gak ada yang berani masuk. Dan mencoba untuk melempar. Gak ada yang bisa dilempar. Nani Naknung ternyata Kupanya. Serigalanya meninggoy. Dan Rasi, Feather Estek mengusir mundur. Rasi harus berdoa dulu. Berdoa minta Popol kembali dan Popol berhasil didekat kembali. Bakal mengarah ke arah Anti-Match. Lihat Anti-Match-nya. Bakal coba di-cover habis-habisan. Kupanya belum jadi gede. Momochan, what are you doing kali ini Momochan? Kita lihat. Mereka coba untuk mengharas dan memukul mundur teman-teman dari Aura. Oh shit. One last hit dapetin buff tadi terakhir. Dari Sans ya. Iya. Itu timingnya pas banget. Kalkulasi dari Sans ini udah bisa dibilang udah nggak bakalan salah ya.
Dan Trust sendiri mencoba untuk mempertahankan lane-nya di area atas. Lord sudah mulai muncul di 10 menit yang pertama. Dan ini bakal menjadi Lord yang cukup gratis buat Onyx Esports tanpa adanya kontes dari Aura Fire. Berani banget loh mereka. Padahal ada Trust di area atas ya. Makanya mereka berani banget. Ini bisa dibilang para pemain dari tim Onyx Esports, mereka ketika tahu laning di area bottomnya itu ada Rogernya muncul, Rogernya nunjukin batang hidungnya, ya kan? Itu dia berani, udah komit aja Rogernya di bawah. Walaupun fight 4 mungkin ya, 4 kita di game 4, tapi gak ada Roger, gak ada dealer damage, jadi mereka berani. Dan serangan itu Keira, coba dihajar, 4 versus 1 kali ini bakal dilempar. Santai masih bisa survive, Santai langsung kabur ke arah belakang, Santai menghindari pertarungan, tapi ternyata bakal coba dikejar oleh Cica-Cica di dinding, diam-diam merayap dan tidak bisa di cover oleh burung dara milik seorang Rian. Iya, dan masih bisa bertahan juga personil dari Onyx Esports. Lord sudah mulai berjalan area mid kali ini, Boots-nya sudah mengamankan line Truncheon juga. Ini berarti sudah akan ada magical limit yang cukup kuat juga. Mana dari seorang Boots juga bakalan lebih tebal lagi ketika ini bakal dibuka kali ini, mengusir pergerakan dari Aura Fire. Dari yang berani maju cuma anti-match doang, di ejector ke arah inhibitor di area bawah. Harus hilang anti-match-nya. Oke, tapi kali ini lihat semua damage sudah masuk ke arah anti-match. Mereka berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Walaupun bisa dibilang gak worth it ditukar oleh seorang anti-match. Karena kalau misalnya anti-match gak down, ini bakal bisa dikoyak-koyak, bakal bisa dapetin 3 turret. Di inhibitor di bottom dan tier kedua di arah top lane. Harusnya kalau anti-match gak tumbang, tapi sayangnya anti-match di perkawal, sedangkan itu di arah bawah. Bottom lane Darkness mencoba untuk mengejek terburung dari seorang Rian, gak berhasil. Masih ada wings by wings dari seorang Rian. Iya, dan juga ada Mountain Shock yang dilepaskan sama Sans. Selagi dia berfokus untuk mendapatkan objektif outer di area atas ya. Ini turretnya juga harus down kali ini dari Onyx Esports. Berarti menyisakan inhibitor atas dan juga bawah. Dari Aura Fire, mereka secara langsung kayak udah mulai dikandangin sama Onyx Esports. Jadi jangan sampai ada minor mistake yang terjadi juga dari Aura Fire. Karena sedikit kesalahan aja, ini dari Onyx Esports mereka bisa finishing dengan mudah sekali tanpa harus ada Lord yang kedua. Yes, aku setuju banget. Dan dia sebenarnya Lord yang pertama ini, kalau misalnya ya, kalau Cimo perhatikan, kalau RRQ Lord pertama berarti dia udah menyakitkan diri, dia bisa menang dengan Lord itu. Selalu finishing ya? Iya, tapi kalau misalnya mungkin tim lain aku nggak tahu, mungkin Lord pertama lebih memilih untuk mengamankan turret terlebih dahulu. Iya, mungkin mereka mencoba untuk ambil objektif tambahan juga. Dan kalau dari sisi itemnya kali ini dari seorang Sans, dia udah Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle. Rogernya udah punya Malik Roar dan juga Windfalcon. Oke, mau coba digigit dari seorang Kiranya, tapi masih kita lihat ada satu buah dive ke arah belakang. Langsung ada Kupa Happy Piwit, tempatnya Cakar udah dibuka. Terus langsung dibawa ke arah belakang. Kali ini Dardo tunjukkan seorang Sans. Tidak berhasil mendapatkan Dardo. This is disaster. Oh my god, bencana disaster untuk tim Aura Fire. Kemungkinan besar ini akan menjadi poin pertama untuk Onyx Esports memecah. Iya, dikira Darkness-nya bisa coba untuk ejector Sans ke arah base dari tim Aura. Tapi justru Sans di sini udah mengkalkulasi dan bahkan dia sempat nge-take down Trust di area atas. Jaga ini bencana untuk tim Aura Fire. Si dua udah mulai dari Aura Fire dan kali ini Feder Isaac-nya udah mulai dibuka. Kali ini udah mulai masuk dari teman-teman Onyx. Anti-match menjaga di sisi depan. Dan sudah kehilangan juga inhibitor di area atas. Minionnya udah mulai masuk kali ini, Oji. Yes, benar banget. Sedang itu Sans bakal coba untuk mengusir dengan panah asmaranya. Para pemain dari tim Aura Fire nggak bisa berbuat banyak. Kira bakal coba dengan Mountain Choker diusir mundur. Lihat naganya nggak bisa bergerak. Sedangkan itu ada cicak di dinding belum dikeluarkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan dari Rasi kita lihat di situ. Harus mundur terlebih dahulu para pemain dari tim Aura Fire. Mereka walaupun fansnya udah mendapatkan 10.000 network, dan bisa dibilang mereka masih bisa menahan tim Onyx Esports. Ini tandanya tim Onyx butuh Lord yang kedua. Iya, mungkin mereka bakal coba untuk bermain lebih aman setelah mereka mengamankan inhibitor di area bawah. Mereka nggak mau terlalu paksa untuk nge-push finish secepat mungkin. Tapi mereka bakal coba bermain lebih aman karena mereka tahu Aura Fire punya kesempatan untuk comeback juga. Mereka punya Jauh Head yang bisa aja menculik satu member dari Onyx Esports. Mereka punya Keira juga, mereka punya Fanstrom. Bisa dibilang kayak, apalagi Esmeralda yang dari Trust sendiri juga punya Brute Force dan juga ada Enchanted Talisman. Berarti dari sisi Regen SP juga bisa dimain cukup kuat. Apalagi dari Onyx Esports mereka juga nggak punya Baxia sebagai counter dari Esmeralda. Yes, tapi Darkness kali ini berada di garis belakang. Bakal coba digigit dan lihat ternyata ada anti-match di sana bakal dikomen oleh para pemain tim